Benarkah Nabi Ilyas memiliki sayap yang tinggi 150 meter? Ini faktanya. Nabi Ilyas adalah salah satu nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaum Bani Israel dan Finisia yang menyimpang dari ajaran tauhid dan menyembah berhala bernama Baal. Nabi Ilyas memiliki nama lengkap Ilyas bin Finhas bin Azar bin Harun bin Imron bin Hahis bin Aziz bin Lawai bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Nabi Ilyas merupakan keturunan keempat dari Nabi Harun alaihissalam. Nabi Ilyas hidup pada zaman kerajaan Israel atau Samania yang dipimpin oleh Raja Ahab dan istrinya Izebel. Raja Ahab adalah seorang raja yang zalim dan tidak taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia membiarkan istrinya Izebel yang berasal dari Tirus membawa berhala Baat ke kerajaannya dan menyuruh rakyatnya untuk menyembahnya. Baal adalah salah satu dewa utama dalam agama Kanan kuno yang diyakini sebagai dewa kesuburan, hujan, dan petir. Nabi Ilyas berdakwah dengan penuh kesabaran dan keberanian kepada kaumnya agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan penyembahan berhala Baal. Nabi Ilyas menegaskan bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berhak disembah dan hanya Dia yang menguasai alam semesta. Namun kaumnya tidak mau mendengarkan seruan Nabi Ilyas dan tetap bersikeras menyembah Baal. Mereka bahkan menghina dan mengancam Nabi Ilyas. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian memberikan beberapa mukjizat kepada Nabi Ilyas untuk membuktikan kebenaran dakwahnya. Di antara mukjizat-mukjizat tersebut adalah 1. Dapat membangkitkan orang yang sudah mati. Nabi Ilyas pernah membangkitkan anak seorang janda di Sarafat yang meninggal karena sakit. 2. Berlari kencang mendahului kereta milik Raja Ahab. Nabi Ilyas pernah berlomba dengan kereta Raja Ahab dari Gunung Karmel ke kota Yisrael dan berhasil mengalahkannya dengan kecepatan luar biasa. 3. Mendatangkan kemarau yang panjang dan hujan. Nabi Ilyas pernah mendatangkan kemarau selama 3 tahun di kerajaan Israel sebagai hukuman atas kemusyrikan mereka. Kemudian dia juga mendatangkan hujan setelah menantang para imam Baal di Gunung Karmel dan membuktikan bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dapat mengirimkan hujan. 4. Mampu bertahan hidup dalam kemarau yang panjang. Nabi Ilyas pernah bersembunyi di lembah sungai Kerit selama kemarau dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberinya makanan melalui seekor burung gagak. 5. Selamat dari kejaran istri Raja Ahab yang kejam. Nabi Ilyas pernah dikejar-kejar oleh istri Raja Ahab, Izebel, yang marah karena Nabi Ilyas telah membunuh para imam Baal. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi Nabi Ilyas dari bahaya dan memberinya petunjuk untuk pergi ke Gunung Horeb. 6. Mampu menyembuhkan orang sakit. Nabi Ilyas pernah menyembuhkan seorang lelaki bernama Naaman yang merupakan panglima tentara Aram dari penyakit kusta. Namun di samping mukjizat-mukjizat tersebut ada juga beberapa riwayat yang mengatakan bahwa Nabi Ilyas memiliki sayap dan tinggi 150 meter. Riwayat ini berasal dari kitab-kitab tafsir dan hadis yang tidak memiliki sumber yang kuat atau sahih. Riwayat ini juga bertentangan dengan akal sehat dan kenyataan. Pertama, tidak ada dalil atau bukti dari Al-Quran atau hadis sahih yang menyebutkan bahwa Nabi Ilyas memiliki sayap dan tinggi 150 meter. Nama Nabi Ilyas disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 3 kali dan kisahnya disebutkan dalam surah As-Saffat 37 ayat 123 hingga 132. Namun tidak ada ayat yang menyebutkan tentang sayap atau tinggi badan Nabi Ilyas. Kedua,
Tidak masuk akal bahwa Nabi Ilyas memiliki sayap dan tinggi 150 meter. Jika demikian, maka Nabi Ilyas tidak akan bisa berinteraksi dengan manusia lainnya secara normal. Dia juga tidak akan bisa bersembunyi dari kejaran istri Raja Ahab atau berlomba dengan kereta Raja Ahab. Dia juga tidak akan bisa makan melalui burung gagak atau menyembuhkan Naaman dari kusta. Ketiga, tidak ada kenyataan atau bukti sejarah yang menunjukkan bahwa Nabi Ilyas memiliki sayap dan tinggi 150 meter. Jika demikian, maka Nabi Ilyas pasti akan meninggalkan jejak atau peninggalan yang sangat besar dan mencolok. Namun, tidak ada penemuan arkeologis atau catatan sejarah yang menyebutkan hal tersebut. Oleh karena itu, riwayat yang mengatakan bahwa Nabi Ilyas memiliki sayap dan tinggi 150 meter adalah riwayat yang tidak benar dan tidak dapat dipercaya. Riwayat ini mungkin berasal dari khayalan atau dongeng yang dibuat oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Riwayat ini juga dapat menimbulkan kesalahpahaman dan kerancuan tentang Nabi Ilyas. Nabi Ilyas adalah salah satu nabi dan rasul yang dihormati oleh umat Islam, Yahudi, dan Kristen. Kisah Nabi Ilyas dapat kita jadikan sebagai teladan dan inspirasi dalam hidup kita. Semoga kita dapat mengikuti jejak Nabi Ilyas dalam beriman, bertakwa, dan berdakwah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.